Teknologi sistem ERP, bagian yang ke-10 dari kelas Enterprise Resource Planning ya. Oke, di ERP ya dia menerapkan yang namanya Business Processing Reengineering. Jadi ada rekayasa ulang proses bisnis ya. Tujuannya jelas untuk mencapai peningkatan yang signifikan ya. Ini adalah tujuan dari penggunaan BPR. Nah, ukuran kinerja nanti dilihat dari biayanya, kualitas layanan, dan kecepatan. Nah, ini ya. Jadi dari BPR itu nanti yang dinilai itu ada kinerja. Nah, kinerjanya dari apa saja dilihatnya? Dari biaya. Kalau biayanya bisa ditekan dengan keadaan yang sama gitu ya. Jadi kualitasnya sama nih. Antara sebelum menggunakan ERP misalnya dengan setelah ERP, kinerjanya sama, tetapi dari sisi biaya harus lebih murah gitu. Kemudian kualitasnya jadi lebih baik. Lalu layanan lebih maksimal dan kecepatannya lebih tinggi, sehingga nanti kinerja itu bisa lebih ditingkatkan. Jadi kalau awalnya misalnya memproduksi satu produk itu diperlukan waktu 1 jam, nah dengan bantuan sistem ERP ternyata satu produk bisa dilakukan dalam hanya misalnya 15 menit misalnya ya. Maka dalam 1 jam kita bisa menghasilkan 4 buah produk begitu ya. Nah, ini adalah kinerja ya. Dilihat dari sisi apa? Dari sisi kecepatannya. Kemudian pelayanan tentu akan lebih meningkat lagi karena tersedia produk dengan lebih cepat begitu ya. Nah, biaya itu diharapkan jadi lebih murah, bisa ditekan gitu. Dan kualitas yang baik, lebih baik atau minimal sama gitu. Nah, orientasi dari teknologi ERP itu adalah pada lintas fungsional. Kemudian pada inovasi dan proses, dan fokusnya pada pelanggan. Ini bagian utamanya ya. Fokusnya kepada pelanggan. Nah, lintas fungsional juga lintas departemen, lintas unit di dalam sebuah enterprise. Ke pelanggan nanti kita bahas tersendiri ya, ada pembahasan tersendiri berkaitan dengan CRM. Nah, intinya semuanya saat ini adalah kepada bagaimana melayani pelanggan dengan baik gitu. Nah, ini adalah BPR dan bisnis ya. Dari sisi aspek kerja, kalau BPR itu semua proses dibuat secara elektronik dan digital. Kemudian kalau bisnis biasa gitu ya, dokumennya dibawa secara manual gitu ya. Misalnya untuk menyetujui hal-hal tertentu ya dibawa dulu kepada yang berkaitan, misalnya unit mana, kemudian untuk ditandatangan, disetujui dan sebagainya. Kalau menggunakan menggunakan sistem BPR itu sudah terotomatisasi di sistemnya dia begitu. Jadi persetujuannya cukup di-approve saja melalui sistem oleh unit yang terkait begitu ya. Kemudian elemen prosesnya, semua departemen atau unit itu terintegrasi. Manajernya bisa mengakses semua pekerjaan bawahan dalam waktu bersamaan hanya melalui aplikasi ya. Nah, sedangkan bisnis dalam konteks biasa itu semua pekerjaannya dilakukan secara terpisah ya, dan sulit dimonitor. Aksesnya secara langsung, diakses secara langsung bersamaan itu sangat sulit ya, karena kan orangnya beda-beda, unitnya berbeda, misalnya tempatnya berbeda. Nah, kemudian dari sisi otomatisasi aktivitas, ini sesuai jenisnya ya. Nah, aktivitas dilakukan oleh mesin dengan waktu yang lebih pendek. Ini kalau menggunakan nanti BPR ya. Setelah dilakukan re-engineering proses bisnisnya bisa dilakukan otomatis gitu. Kemudian kalau dari sisi bisnis biasa begitu, aktivitasnya dilakukan oleh banyak orang dalam waktu yang panjang. Katakanlah misalnya sebagai contoh ya, setelah menggunakan BPR itu proses penjualan itu akan bisa lebih cepat. Kenapa? Karena semuanya dilakukan secara otomatis melalui komputer. Ketika seseorang berbelanja misalnya ingin membeli sesuatu ya di toko online, nah orang itu tinggal melakukan klik terhadap barang tertentu, dia masuk ke keranjang otomatis. Kemudian setelah selesai dia melakukan check out, dia melakukan pembayaran. Nah, di bagian penyedia barangnya nanti, bagian toko yang nyiapin barang, itu dia sudah langsung tahu, tidak perlu membawa barangnya begitu ya. Beda dengan ketika kita belanja secara manual begitu, secara konvensional ya. Kita ambilin barangnya, masukin ke keranjang, lalu dibawa barangnya, diperlihatkan kepada kasirnya begitu ya. Nah, ini nggak perlu lagi, sehingga itu bisa lebih otomatis ya, seperti itu.
itu perbandingan antara bisnis dan bisnis dengan re-engineering begitu. Oke, kita lanjutkan. Ini contoh penerapan BPR ya. Jadi setelah proses bisnis itu dirubah begitu ya. Ini adalah contoh sebelum BPR dari Departemen Pembelian Ford Motor ya. Ini contoh saja. Jadi seperti ini adalah yang sebelum pakai BPR ya. Jadi ini manual nih. Jadi dari purchasing bagian pembelian ini melakukan pembelian ya, pemesanan kepada vendor nih. Nah, kemudian bukti pemesanannya dikirimkan, diantarkan ke bagian keuangan, ke akun payable nih, ke bagian pembayaran. Ya, seperti itu ya. Kemudian dari vendor itu mengirimkan barang ke bagian receiving ya, bagian yang penerima, misalnya gudang itu atau inventory ya, yang menerima barang. Pada saat dia menerima barang, pada saat itu juga dia dikirim juga ke bagian pembayaran oleh vendor seperti ini. Dikirimkan manual nih, barangnya, buktinya, invoice-nya gitu ya, yang dikirimkan berupa dokumen lembaran begitu, dikirimkan ke pembayaran. Dan dia nggak langsung bayar, kenapa? Dia nunggu juga barang sudah diterima atau belum gitu ya. Nah, setelah diterima, lalu ada receiving dokumen dari inventory, disampaikan juga ke mana? Ke bagian pembayaran. Jadi pembayaran ini mencocokkan 3 ini, ya. Jadi ibaratnya itu nota pemesanan dari purchasing dicocokkan sama invoice yang diserahkan oleh vendor dan juga penerimaan dokumen penerimaan barang dari inventory. Nah, kalau sudah cocok, baru dia melakukan pembayaran begitu kepada vendor. Nah, ini memerlukan 500 orang karyawan untuk menangani semua proses administrasi itu saja. Jadi ada supirnya nanti yang ngantar sama karyawannya sama manajernya dan seterusnya gitu ya. 500 orang. Karena perusahaannya perusahaan besar ya, punya ribuan karyawan. Nah, kemudian dengan BPR setelah direkayasa ulang proses bisnisnya, setelah menggunakan BPR itu 75% karyawannya bisa dikurangi di Departemen Administrasi. Karena tadi 500 orang itu khusus di Departemen Administrasi saja. Nah, sekarang bisa dihilangkan 75%. Berarti yang tersisa dari 500 hanya 125 orang kurang lebih ya. Karena kalau 100 orangnya 75%-nya kan 75 ya yang dikurangi. Berarti 25 dikali 5 ya 125 orang saja. Nah, 125 orang itu dengan BPR bisa melaksanakan itu semua. Yang dikerjakan 500 orang cukup dikerjakan oleh 125 orang. Terus cara kerjanya bagaimana? Yaitu menggunakan sistem. Nah, ini ya, menggunakan sistem yang datanya itu disimpan di database. Jadi pada saat purchasing, bagian purchasing itu pesanannya lewat komputer dulu. Nah, mereka melakukan entry data yang entry data ke dalam sistem. Nah, pada saat itu secara real time bagian pembayaran ini tahu bahwa purchasing itu melakukan pemesanan barang. Kemudian ini dipesan, dikirimkan secara dikirimkan ke vendor ya pemesannya. Lalu vendor ini dia menyiapkan barangnya, kemudian menyerahkannya kepada inventory, kepada bagian gudang. Ya, setelah diterima bagian gudang tidak perlu menyiapkan dokumen tertentu untuk dikirimkan secara manual begitu. Mereka cukup mengecek dari database ini yang dipesan oleh purchasing itu apa saja, mereka akan cocokkan di sini. Setelah dicocokkan, mereka akan centang begitu ya mungkin prosesnya, lalu masuk lagi ke database. Jadi update database-nya melalui sini bagian inventory. Pemesanan itu masih belum update datanya, masih berupa data pemesanan dan harga. Kemudian setelah barang diterima oleh bagian gudang melakukan update barang apa saja yang diterima, diupdate ya, sehingga pada saat itu juga bagian bagian pembayaran dia udah tahu barangnya sudah diterima lengkap atau tidak dan sebagainya. Kemudian bagian pembayaran tinggal melakukan payment ke vendor. Seperti itu ya. Ini untuk bagian awal nih penerapan BPR. Setelah nanti menggunakan ERP extended itu bahkan bisa ditingkatkan kembali ya. Jadi vendor ini bahkan akses ke database ini.
Jadi forecasting itu tidak perlu mengirimkan pemesanan kepada vendor, tetapi vendor itu yang melihat pemesanannya di sistem ERP dari punya perusahaan itu. Begitu juga dengan pembayaran. Pembayarannya tidak dibayarkan begitu, tetapi nanti by system juga. Oh, sudah diterima, ya oke lah, kita transfer pembayarannya begitu. Bisa seperti itu ya. Itu contoh penerapan BPR ya. Nah, kemudian dibedain antara warehouse sama mining ya, data warehouse sama data mining. Data warehouse ini gudang data, nah, sebagai bagian dari pendukung kegiatan operasional ya. Menyimpan datanya terperinci, ringkas, dan terangkum untuk proses analisis. Nah, tujuannya mengumpulkan, mengekstraksi data, membersihkan data, menyelaraskan dan membandingkan data. Itu data warehouse ya. Formatnya nanti dapat disediakan sesuai kebutuhan. Kalau data mining, pemahamannya adalah penambangan data berupa proses komputasi, begitu ya, yang nanti akan ketemu pola tertentu. Jadi data warehouse ini berkaitan dengan datanya, data mining itu berkaitan dengan bagaimana kita mengambil data tersebut. Nah, untuk tujuan apa? Untuk yang melihat pola tertentu, melihat bahkan bisa nanti memprediksi hal-hal tertentu dari data warehouse yang ada ya. Kemudian nanti kolaborasi ERP ya, data warehouse dan data mining nanti bisa menghasilkan pengembangan berbagai fungsi bisnis yang lain ya, seperti rekomendasi produk misalnya di aplikasi e-commerce. Kemudian ada lagi fitur untuk membandingkan produk begitu ya, dan seterusnya. Nah, itu berkaitan dengan data warehouse dan data mining. Nah, lalu kita lihat teknologinya yang berkaitan dengan ERP ini. Yang pertama adalah client server. Ini bagian awal ya, tahap awal tahun 90-an berbasis client server. Nah, ini antarmukanya sudah menggunakan GUI ya, bisa klik mudah sudah. Ini sudah menggunakan jenis komputernya mid-range ya, yang tidak lagi menggunakan mainframe. Kalau mainframe itu ukurannya besar, bisa sekamar begitu ya ukuran komputernya gitu. Nah, sekarang sudah bisa menggunakan mid-range yang ukurannya sudah kecil-kecil dan bisa menggunakan pemisahan terhadap fungsi-fungsi tertentu. Ya, saya lanjutkan. Karakteristik dari client server ini adalah servernya menjadi pusat penyimpanan database dan aplikasi. Jadi client PC ini memberikan input, minta layanan server, menampilkan dan melakukan berbagai proses itu di dalam satu komputer. Ya, seperti itu. Nah, itu punya lapisan ya. Jadi sistem ERP itu punya 3 lapisan. Lapisan pertama itu untuk presentasi, itu untuk menampilkan bagian penampilan datanya. Kemudian lapisan aplikasinya itu sendiri, yaitu yang jadi core-nya, intinya. Lalu ada lapisan database, tempat menyimpan datanya. Jadi ada 3 bagian ya. Jadi, nah dalam keadaan tertentu nanti 3-tiganya bisa menjadi satu, bisa juga terpisah seperti itu. Nah, tergantung nanti teknologinya seperti apa. Nah, database atau aplikasi nanti bisa di-host pada server tunggal atau multi server ya, tergantung nanti. Kalau mau pakai terdistribusi, database-nya bisa ditempatkan di mana-mana begitu ya. Bukan hanya satu tempat. Untuk sekaligus penanganan backup data gitu ya. Nah, ini teknologinya. Yang pertama adalah one tier architecture ya. Ini layernya 3 layer tadi, 3 lapisan tadi, lapisan presentasi, aplikasi dan database-nya itu menjadi satu di dalam sebuah komputer. Nah, ini disebut dengan aplikasi standalone ya, semuanya berada di mesin yang sama dan prosesnya di situ. Orang beli di situ, kita masukin barang yang baru datang di situ, kalau ada penjualan di situ, semuanya di situ, penggajian di situ juga gitu ya. Nah, semuanya jadi satu. Ini jarang digunakan dalam produksi ya, kan kalau produksi itu datanya pasti terpisah tempatnya. Nah, ini one tier architecture. Kemudian ada yang diistilahkan dengan two tier architecture. Nah, two tier architecture ini aplikasi dan tampilan dijalankan pada klien PC. Jadi dipisahkan database-nya. Database-nya di server, kemudian aplikasi dan tampilannya itu di kliennya. Nah, ini biasanya menggunakan basis desktop ya. Basis desktop atau mobile juga bisa, yang perlu menginstal aplikasi. Aplikasi seperti e-commerce gitu ya, atau marketplace itu kan kita harus menginstal ya aplikasi. Yang warna biru tuh, warna oranye atau warna hijau ya, warna pink. Nah, itu semuanya perlu menginstal aplikasi begitu ya.
Nah, ini termasuk two-tier sebetulnya ya, karena database-nya disimpan di tempat tertentu ya. Two-tier bagian awal ya, karena nanti akan ada lagi. Nah, database-nya pada server database, kemudian tingkat keamanannya lebih tinggi, komunikasi juga lebih cepat ya. Jadi seperti ini gambarnya, ini klien akses ke server gitu. Aplikasinya ada di sini, tampilannya juga di sini. Seperti itu ya. Atau seperti ini gambarnya, ini bukan jadi satu gambarnya tapi terpisah ya. Saya bikinkan dua. Ini kliennya. Nah, ini servernya, tempat datanya itu. Itu two-tier. Kemudian ada teknologi three-tier arsitektur. Nah, ini dipisahkan semuanya. Ini yang paling populer karena digunakan berdasarkan modul yang terpisah ya. Klien itu hanya menangani tampilannya saja. Jadi di application di sini ya, sama dengan ini. Disinilah aplikasinya berada, tapi dia tidak menampilkan apa-apa di sini, kecuali untuk bagian adminnya ya. Ya, untuk proses maintenance dan pengembangan dan seterusnya ya. Nah, tampilan aplikasi itu berada di klien semuanya. Klien inilah yang akses, dia ngakses ke server, ke aplikasi servernya itu tadi, lalu dia ditampilkannya di mana? Di klien. Nah, kalau dia memerlukan data, maka dari aplikasi nanti akan baca datanya sini. Masuk dulu ke dalam aplikasi, dari aplikasi dikirimkan ke layar klien. Seperti itu prosesnya ya. Nah, ini bisa dilakukan kalau menggunakan web, berbasis web terutama ya. Walaupun menggunakan aplikasi mobile sekarang juga konsepnya sama seperti itu. Jadi kita tetap nembaknya, hanya bedanya gini ya, gabungan antara two-tier dan three-tier jadinya. Kalau aplikasi mobile itu, mobile yang pakai aplikasi. Contohnya yang marketplace yang saya sebutkan, yang warna-warni itu ya, yang hijau, oranye, merah, pink dan seterusnya, itu kita perlu install. Berarti kan ada tampilan aplikasi untuk menjalankan tampilannya itu ada di perangkat kliennya begitu. Nah, kemudian dia akan nembak ke application server. Ya, aplikasi servernya ketika menerima permintaan itu, dia baca apakah perlu data atau tidak. Kalau perlu data, ya dia akan baca ke database, lalu akan ditampilkan ke klien gitu ya. Dan ini yang paling banyak digunakan three-tier sini ya. Lalu ada lagi yang namanya n-tier arsitektur. Nah, n-tier ini disebut dengan aplikasi terdistribusi. Mirip dengan arsitektur three-tiers tadi, tetapi di sini sudah ditingkatkan penyebarannya ya, penyebaran baik itu database servernya atau application servernya yang ditempatkan di tempat-tempat yang berbeda, dan jumlah servernya lebih dari satu, seperti itu ya. Nah, ini berlaku misalnya untuk hal-hal yang sifatnya besar, itu seperti Google misalnya punya server di beberapa tempat begitu ya. Ya, itulah teknologi dari sistem ERP. Oke, ERP berbasis web ya. Ini aplikasi kalau kita pakai desktop yaitu agak sulit ya dalam proses install, pengaturan jaringannya, pemeliharaan dan pembaruannya agak rumit, karena kalau aplikasinya diinstal, misalnya kita punya perusahaan ini punya cabang yang berbeda, maka kita harus datangin ke cabangnya tuh buat install lagi, buat update gitu ya. Nah, tapi kalau dengan web itu nanti jadi lebih mudah ya, karena update-nya hanya di bagian servernya saja. Karena kalau web itu kan kliennya hanya mengakses alamat tertentu aja. Aplikasi semuanya ada di server. Database-nya semua ada di server. Seperti itu. Oke ya. Dengan berbasis web juga nanti akan mempermudah proses konektivitas antara pelanggan gitu ya, customer dengan sistemnya enterprise, begitu juga antara enterprise dengan supplier atau vendor. Nah, seperti itu. Oke, ya seperti itu ya bahasan tentang teknologi dari sistem ERP. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan ya. Kita masuk ke materi yang ke-11, yaitu siklus hidup dari ERP atau life cycle ERP ya.